Halo Sobat Netizen, semua kejayaan yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa kembali mengalami kemunduran ketika VOC berhasil mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya sendiri yakni Sultan Haji. Setelah adanya konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Raja Muda dari Kesultanan Banten, juga karena Sultan Ageng Tirtayasa pindah istana ke daerah Tirtayasa, VOC kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghasut dan mendekati Sultan Haji. Setelahnya, Sultan Haji menjadi dekat dengan Belanda. Lalu terjadi pecah perang antara Sultan Haji dengan saudaranya yaitu Pangeran Arya Purbaya dan juga Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana berakhir dengan mundurnya Sultan Ageng Tirtayasa dari tahta. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Batavia sampai ia meninggal di tahun 1692. Kemudian dimulailah kepemimpinan Sultan Haji pada 1682. Seiring berjalannya waktu, pada pemerintahan Sultan Haji, Belanda memegang banyak wewenang dan menjadi seenaknya kepada Kesultanan Banten, memonopoli perdagangan dan hubungan internasional hingga wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. Kejayaan dari Kesultanan Banten dapat dilihat dari berbagai peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Banten, seperti peninggalan pada Keraton Kaibon yang didirikan pada 1815, peninggalan lainnya yaitu Keraton Surosowan yang didirikan pada tahun 1526, kemudian ada juga Masjid Agung Banten dan Benteng Spilwijk. Nah, semua sejarah terkait Kesultanan Banten ini tentu banyak mempengaruhi Banten di masa kini. Juga kita dapat mengambil banyak pembelajaran ya Sobat Netizen. Keberanian tokoh-tokoh Banten di masa lalu patut menjadi contoh bagi generasi muda saat ini. Perjuangan para raja yang membangun Banten hingga menjadi kerajaan besar yang daerah kekuasaannya sampai ke Pulau Sumatera dan daerah-daerah di sekitarnya. Pada masa penjajahan Belanda, para tokoh Islam dan masyarakat Banten turut memperjuangkan kemerdekaan. Perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan Belanda oleh tokoh dan seluruh rakyat Banten yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya menjadi bukti akan keberanian masyarakat Banten. Berdasarkan hal tersebut, maka generasi muda seperti kita ini, Sobat Netizen, perlu meneladani keberanian para tokoh ini. Seharusnya mampu menjadi motivasi dalam upaya mengembalikan esensi Banten sebagai kota yang memiliki nilai sejarah yang kuat, baik dari segi geopolitik dan ekonomi. Rintangan yang dihadapi generasi muda saat ini bukanlah pedang, pistol, meriam, dan persenjataan lain, melainkan penjajahan dalam bentuk yang lebih halus yang menyerang ideologi, pemikiran, moral, dan budaya. Arus globalisasi dan westernisasi semakin merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan pemuda. Oleh karenanya, sudah seharusnya pemuda memiliki kesadaran untuk berjuang melawan neokolonialisme yang dapat menghancurkan bangsa ini. Pemuda harus dibekali dengan pemikiran yang cerdas, fisik, dan agama yang kuat sebagai modal untuk menghadapi berbagai perubahan. Berdasarkan sejarah Banten yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa para tokoh dan masyarakat Banten sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Para tokoh agama sangat dihormati karena keluasan ilmunya. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa karakter dan budi pekerti yang baik memang berasal dari pendidikan agama yang baik yang ditanamkan sejak dini. Ketakwaan dan keimanan yang mendalam kepada Tuhan akan membentuk generasi yang baik pula. Banten pada awal abad ke-16 telah menjadi pusat perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai belahan dunia. Komoditas utama yang dihasilkan Banten berupa lada dan hasil pertanian lainnya menjadi daya tarik utama. Keberhasilan tersebut tentunya tidak serta-merta didapatkan begitu saja. Para tokoh membuat berbagai strategi dan politik yang cermat. Kemajuan Banten pada masa lalu patut dijadikan contoh bagi kita yang hidup di zaman yang sudah maju ini. Berbagai inovasi harus tetap diciptakan yang bertujuan untuk membuat Banten menjadi lebih baik. Apabila manusia tidak menciptakan inovasi dan terobosan-terobosan baru, maka kita akan tergerus oleh perkembangan zaman.